5, 4, 3, 2, 1. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah saudara-saudaraku mengalami peristiwa yang menegangkan dalam kehidupan? Satu peristiwa pernah saya alami dalam suatu perjalanan udara dari Kuala Lumpur ke Indonesia. Pesawat yang kami tumpangi sempat beberapa kali gagal landing. Peristiwa itu begitu menegangkan dan mencemaskan. Terlebih beberapa hari sebelumnya sempat terjadi kecelakaan pesawat. Saya menduga semua orang berpikiran sama seperti saya. Jangan-jangan pesawat ini akan mengalami kecelakaan seperti pesawat sebelumnya. Saya melihat semua orang berwajah pucat, takut, menunduk, berdoa, dan kekhawatiran itu sangat jelas terlihat. Karena pada saat itu kita pada posisi yang sangat tidak berdaya, terancam keselamatannya, sementara tidak ada jalan bagi kita untuk keluar dari masalah itu. Saya ingin menunjukkan saja bahwa itulah manusia yang sebenarnya mempunyai sifat yang dhaif, lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Kita ini sama sekali tidak menguasai diri kita. Kita tidak pernah bisa menentukan nasib kita. Kita tidak pernah bisa memastikan kesehatan kita. Kita tidak bisa menjamin keselamatan kita. Apalagi kita bisa memastikan sampai usia berapa kita bisa hidup. Itulah fakta tentang manusia. Nah, beberapa fakta itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Satu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bahkan sebenarnya manusia ketika lahir, dia adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Bahkan dengan anak ayam pun kita kalahkan. Ketika kita lahir, kita belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus diri kita sendiri. Kita tidak bisa makan sendiri, kita tidak bisa membersihkan kotoran kita sendiri. Tetapi anak ayam begitu keluar dari cangkang telurnya, dia sudah bisa berlari, dia sudah bisa makan dan mencari makan. Sangat lemah manusia itu. Fakta yang kedua, bahwa Allah menjadikan manusia itu berproses dari keadaannya yang lemah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 Allah menjelaskan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah
yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah kuat, dan juga beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Fakta yang ketiga, di antara manusia itu ada yang hidup sampai tua, tetapi ada juga yang tidak sampai tua. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-67 Allah telah berfirman, "Tsumma litakunu syuyukha." Lalu kalian semua menjadi tua. Pada ayat berikutnya, "Wa minkum mayyutawaffa min qabl." Di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Maka inilah tanda dhaifnya kita, lemahnya kita. Kita tidak pernah bisa menentukan apakah kita akan sampai tua usia kita, atau sebelum tua kita sudah meninggal dunia. Fakta yang keempat, manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada keadaannya semula ketika baru diciptakan, yaitu lemah. Surat Yasin ayat 68 menjelaskan, "Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya, yaitu dari kuat menjadi lemah. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah fakta-fakta manusia yang sebenarnya adalah makhluk Allah yang lemah. Tetapi fakta berikutnya, ternyata manusia itu suka menyombongkan diri dan berbuat durhaka kepada Tuhannya. Di dalam surat Al-Infitar ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Allah mengingatkan proses penciptaan kita, mengapa kita manusia ini yang telah diciptakan oleh Allah, disempurnakan kejadiannya dari sejak di alam ruh, alam rahim, di alam dunia, dari lemah menjadi kuat, kemudian diberikan susunan tubuh yang sempurna. Tetapi mengapa kemudian di dalam perjalanan hidupnya manusia itu berbuat sombong, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahasa kitanya, kok bisa, kok enggak mengingat kejadiannya? Di dalam perjalanan sejarah manusia ada beberapa kisah kesombongan besar manusia. Misalnya yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Qarun. Qarun adalah hamba Allah yang sangat sombong, karena dia yang sebenarnya diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sama sekali tidak
mengakui bahwa itu adalah dari Allah. Bahkan dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia meniadakan peranan Allah di dalam kesuksesannya meraih harta benda. Yang kedua adalah Fir'aun, orang yang sangat berkuasa di muka bumi yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Dia mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Allah menjelaskan kepada kita, Fir'aun berkata kepada para pembesar dan pengikut-pengikutnya, saya tidak melihat ada sesembahan bagi kalian kecuali diriku sendiri. Kesombongan Qarun yang merasa begitu berkuasanya sampai-sampai dia menyebut dirinya adalah Tuhan. Tetapi sekuasa-kuasanya manusia, sekaya-kayanya manusia, seperti Fir'aun, seperti Qarun, pada akhirnya selesai ceritanya. Mereka berdua tidak berkuasa sekalipun terhadap diri mereka sendiri. Mereka berdua tidak bisa abadi di dunia. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa yang sedang kita jalani ini adalah mengembalikan kesadaran kemanusiaan kita. Dengan berpuasa, kita diharuskan menahan makan dan minum pada siang hari, yang membuat tubuh kita lebih lemah daripada ketika tidak berpuasa. Kadang-kadang lemah sekali. Maka kemudian diharapkan kita sadar bahwa ternyata tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, yang itu tidak bisa aku buat sendiri, yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak ada artinya apa-apa. Puasa mengembalikan kesadaran kemanusiaan kita. Betapapun banyak yang kita miliki, seberapapun kekuasaan kita, seberapapun berpengaruhnya kita, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Suatu ketika dia mengundang penasihatnya yang bernama Ibnu Samad. Kemudian dalam suatu perjamuan, Khalifah memberikan minuman kepada Ibnu Samad, sang ulama. Kemudian Ibnu Samad bertanya kepada Khalifah Harun al-Rashid, wahai tuanku, sekiranya di muka bumi ini engkau tidak bisa menjumpai air dengan mudah, padahal tubuhmu membutuhkannya, kalau tidak engkau bisa meninggal karenanya, maka apakah engkau rela separuh hartamu yang sangat banyak ini engkau keluarkan untuk dapat mendapatkan air itu? Khalifah menjawab, pasti akan aku keluarkan, karena itu merupakan kebutuhan yang pokok bagiku. Ibnu Samad bertanya lagi, seandainya air yang sudah engkau minum itu di dalam tubuhmu dia tidak bisa keluar, ya, jadi masalah kan, jadi penyakit kan, maka apakah engkau rela seluruh harta bendamu engkau keluarkan demi mengeluarkan air yang ada pada tubuhmu itu? Khalifah Harun al-Rashid menjawab, pasti akan aku keluarkan semua harta bendaku demi kesehatanku. Itulah manusia yang lemah. Pada akhirnya semua yang dimilikinya tidak ada
artinya apa-apa. Puasa mengingatkan kita, mengembalikan kita kepada kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang semata bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Semoga puasa mengantarkan kita kepada kesadaran kemanusiaan yang seperti itu. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.